Oke, temanya untuk hari ini adalah tentang apa? Tentang kita punya kuasa ya. Nah, seringkali kita anggap kuasa itu berarti kita punya posisi, kita berarti punya jabatan, kita mungkin punya apalagi punya kehebatan ya. Seringkali kita pikir kuasa itu hanya berbicara tentang pekerjaan, tentang posisi. Tapi hari ini kita belajar tentang banyak hal yang luar biasa ya. Siap dengan firman Tuhan? Yuk kita buka yuk. Kita buka ya. Kita buka dalam semuanya. Saya shalom dulu buat semuanya yang sudah hadir. Saya percaya semuanya kita siap untuk diberkati Tuhan ya. Oke, kita akan buka dalam Kisah 1 ya. Kisah 1 ayat 8 ya. Kisah 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi ya. Nah, dikatakan di sini oke ya. Saya ulang sekali lagi Kisah 1 ayat 8. Yang penting suaranya jelas ya, karena Ibu ini hari ini sendirian, jadi saya nggak tahu kalau suaranya bagus apa tidak. Tapi suaranya oke, cuma bikin tanda jempol kalau suaranya oke, biar saya bisa tahu. Oke, suaranya oke, jelas sinyalnya semuanya. Tolong jempol seperti ini biar Ibu Indri tahu. Oke, dari Swan, dari Ibu Francisca. Oke, berarti fine ya. Oke. Kisah 1 ayat 8 saya ulang sekali lagi. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jelas ya. Ini kita tahu ayat ini sangat terkenal waktu Tuhan sebelum naik ke surga. Tuhan sampaikan ini bahwa kita akan menjadi saksi Tuhan ya, dan Tuhan akan memberikan kepada kita kalau Roh Kudus turun atas kita. Nah, ayat ini sangat terkenal. Pertanyaannya, apakah berarti sebelumnya kita tidak memiliki roh Tuhan, Bu Indri? Nah, ini pertanyaan yang harus kita clean and clear ya. Kita mesti tahu persis ya. Kisah 1, Tuhan mau konfirmasi ulang ya. Karena mungkin kita kurang menyadari selama ini bahwa selama ini roh Tuhan tuh ada dalam kita ya. Nah, coba kita lihat mana buktinya. Kita buka Matius 1 ayat 18 supaya ini jadi clear. Jangan kita pikir sebelumnya kita nggak punya roh Tuhan, kita nggak punya roh kudus. Kita lihat ya, Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saya ulang sekali lagi. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung apa? Mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan, ia itu adalah Yusuf ya. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak yang di dalam kandunganmu. Karena dikatakan begini, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus ya. Nah, jadi Yesus itu adalah manusia 100%, tapi dia juga dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Bahkan dia lahir daripada Roh Kudus. Nah, coba kita buka lagi Matius 4 ayat 1 supaya ini membuat kita mengerti. Jangan kita pikir dulu kita nggak punya Roh Kudus, Bu Indri, dulu kita nggak punya Roh Tuhan. Siapa bilang ya? Kita buktikan Matius 4 ayat 1 ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis ya. Nah, dikatakan tadi di sini, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, di sini dikatakan Yesus bukan hanya dipenuhi, bukan hanya lahir daripada Roh Kudus, tapi juga dia mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Nah, ini hal yang total berbeda, tapi seringkali orang pikir ini sama. No, ya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi seringkali mungkin tanpa disadari kita hanya dipenuhi, tapi kita nggak mau dituntun. Tapi Yesus dikatakan hidupnya, dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan lihat dampak daripadanya ya, dampak daripada orang-orang yang mau hidup dengan Roh Tuhan, Roh Kudus, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus akan tampil beda. Ada 7 dampak yang luar biasa yang akan keluar daripada kehidupan orang-orang yang tinggal dengan Roh Kudus, yang Roh Tuhan tinggal dalam dia dan juga mau dituntun oleh Roh Allah ya. Nah, kita lihat 7 dampaknya ya. Jadi harus ingat ya, ini 2 total yang jangan dipikir cukup 1. Enggak, harus 2-2. Kita dipenuhi oleh Roh Allah dan kita mau dituntun oleh Roh Allah. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Akan berbeda hasilnya ya. Kita buka Matius 4 ayat 11 ya. Ada 7 dampak daripada orang yang dikatakan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus ya. Tadi Yesus dituntun waktu dia dicobai oleh iblis. Itu yang membawa, itu Roh Kudus yang membawa kepada waktu di atas bukit dan dicobai oleh iblis ya. Nah, kita lihat Matius 4 ayat 11 ya. Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia
Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, ini yang pertama. Kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus, dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, perhatikan, dikatakan hidup yang penuh dengan banyak fasilitas surga. Bayangkan malaikat-malaikat melayani kita. Ini nggak main-main. Ternyata malaikat itu masih di bawah kita sebagai manusia ya. Mereka akan melayani kita. Dan ingat, fasilitas surga berbeda dengan dunia. Fasilitas dunia itu terbatas sekali, tapi fasilitas surga itu tidak terbatas, dan kita akan menikmati itu kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Allah, dan kedua kita mau dituntun oleh Roh Allah. Ini yang luar biasa. Nah, yang kedua kita lihat Matius 8 ayat 16. Supaya di tempat ini jangan kita pikir itu sama. Tidak sama. Orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan tapi nggak mau hidup dengan Roh Tuhan, itu akan total berbeda kehidupannya ya. Nah, dikatakan tadi di sini harus dipenuhi dan harus mau dituntun oleh Roh Tuhan ya. Nah, kita buka Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ini luar biasa. Yang pertama tadi ada fasilitas surga. Malaikat-malaikat melayani Yesus, dan ini juga akan kita alami kalau kita mau tinggal dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus menuntun hidup kita. Dan yang kedua dikatakan ada kuasa. Bayangkan Tuhan yang ngomong satu patah kata saja, hanya satu kata, nggak perlu satu Alkitab Tuhan baca, hanya sepatah kata dikatakan orang itu bisa menyembuhkan. Yesus bisa menyembuhkan roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ini bukti bahwa ada dampak yang berikutnya, yaitu ada kuasa. Mungkin kita bilang kuasa apa, Bu Indri? Ya, kuasa kita bisa di atas masalah. Masalah bukan gak bisa ada, sangat bisa. Apalagi pada saat sekarang seperti ini ya. Kita tahu sekarang corona ini membuat semua orang sekarang dalam keadaan punya masalah. Tapi kalau kita tinggal dalam Roh Kudus dan Roh Kudus memimpin hidup kita, kita memiliki kuasa untuk kita bisa mengatur masalah. Bahkan kita bisa mengontrol masalah. Bukan masalah yang mengatur kita, bukan masalah yang menghancurkan kita, kita yang ada di atas masalah. Ini orang yang punya kuasa. Dan kapan kita punya kuasa? Waktu kita mau tinggal dalam Roh Kudus dan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Makanya ini luar biasa ya. Jadi kita lihat di sini ya. Sama-sama menghadapi corona bisa, sama-sama menghadapi tantangan bisa, sama-sama menghadapi ekonomi bisa, sama-sama menghadapi sakit bisa. Tapi yang membedakannya, orang yang tinggal dalam Roh Tuhan dan yang mau dituntun oleh Roh Tuhan, dia punya kuasa, bisa dia mengatasi masalahnya, dan bisa dia tidak terpengaruh dan tidak dihancurkan oleh masalah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Matius 12 ayat 18. Ayo kita lihat. Ya, Matius 12 ayat 18. Jadi ada 6 dampak daripada orang yang tinggal dalam Roh Tuhan dan yang Roh Tuhan itu memimpin hidup dia ya. Nah, dikatakan pertama tadi adalah apa? Dikatakan tadi yang pertama, dikatakan tadi ada fasilitas surga. Malaikat-malaikat, angel service, malaikat yang melayani kita. Bukan main-main, bukan hanya orang-orang biasa, tapi malaikat Tuhan yang melayani kita. Ini luar biasa. Yang kedua dikatakan ada kuasa. Memang ada masalah, memang ada COVID, memang ada corona, memang ada problem, memang ada tantangan, tapi kita tidak hancur gara-gara itu semua, karena ada kuasa yang Tuhan berikan. Nah, yang ketiga, apa yang kita dapat waktu kita mau dituntun oleh Roh Tuhan ya. Matius 12 ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, dan kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini diberikan, ini kepada Tuhan Yesus dikatakan akan memaklumkan hukum-hukum pada bangsa. Ada wibawa, ada karisma ilahi waktu kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Dan kita butuh karisma ilahi di zaman akhir ini, khususnya menghadapi saat-saat seperti ini. Apa karisma ilahi? Apa wibawa ilahi? Hikmat Tuhan. Karena tanpa hikmat Tuhan kita gak akan bisa bertahan di zaman akhir ini ya. Akan banyak keputusan-keputusan yang membingungkan. Tapi kalau kita punya hikmat Tuhan akan tampil berbeda ya. Nah, dikatakan di sini, ingat waktu Salomo menghadapi 2 perempuan sundal, ingat ceritanya ya. Itu keputusan yang tidak mudah. Yang satu berkata itu anaknya, yang satu berkata itu anaknya. Padahal ada satu anaknya mati dan ditukar oleh anak ibu yang mati anaknya dengan anak yang hidup, betul? Dan itu waktu itu sangat-sangat membingungkan karena semua berkata anakku, anakku, anakku. Tapi lihat orang yang punya kuasa ilahi, yang punya karisma ilahi, dan Salomo memiliki itu. Dia katakan ambil pedang, biar dibelah saja, bagi 2 anak itu. Dan ibu yang sebenarnya itu pasti gak akan mungkin tahan. Dia katakan jangan, mendingan kasih sama ibu yang satu lagi. Nah, akhirnya ketahuan mana yang palsu, mana yang benar. Hikmat Tuhan bisa membedakan mana yang tidak baik dan yang baik. Dan ini kita butuhkan di akhir zaman ini. Kita butuhkan di zaman corona. Waktu kita mengambil keputusan, apakah meneruskan pekerjaan kita, apakah kita menutup usaha kita, apakah kita melakukan ini dan itu, kita butuh hikmat Tuhan. Kapan kita punya? Waktu kita mau dituntun oleh Roh Allah, hikmat Tuhan akan kita miliki.
Ini luar biasa. Yang pertama dikatakan tadi adalah apa ya? Ada kuasa menghadapi masalah, nggak hancur gara-gara masalah. Yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Dikatakan ada hikmat ya, ada wibawa ya, nggak main-main. Dan wibawa yang kita butuhkan di akhir zaman ini. Kepintaran kita nggak bisa lagi ngomong sekarang. Sekarang kita lihat negara-negara yang pintar luar biasa, yang canggih luar biasa, sekarang pun semua kerepotan. Tapi kalau orang-orang, kalau bangsa-bangsa, kalau semua negara itu punya hikmat Tuhan, akan berbeda hasilnya. Nah, yang ketiga tadi adalah apa? Dikatakan tadi kita dapat fasilitas surga. Ini nggak main-main. Bukan fasilitas dunia. Dunia punya fasilitas terbatas, sangat terbatas. Tapi fasilitas surga itu luar biasa. Dan kapan kita mendapatkan fasilitas surga? Waktu kita mau tinggal dalam roh Tuhan tinggal dalam kita, dan kita mau dituntun oleh roh Tuhan, akan terjadi hal yang luar biasa. Itu 3. Nah, yang keempat kita lihat lagi. Apa dampak daripada orang yang dituntun oleh Roh Kudus ya? Lukas 1 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minum keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ini siapa? Yohanes Pembaptis. Dikatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dia tinggal dan dia hidup dituntun oleh Roh Kudus. Lihat akibatnya apa? Pengaruhnya luar biasa. Dikatakan akan banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ini yang kita butuhkan, khususnya kita yang mengatakan diri kita mau masuk dalam ladang kerja Tuhan. Ada pengaruh yang luar biasa. Bahkan dikatakan Petrus sekali ngomong 3.000 orang bertobat. Ini nggak main-main, ada pengaruh ya, ada influence yang luar biasa. Kapan kita bisa mempengaruhi banyak orang untuk mencari Tuhan dalam hidupnya? Waktu kita dituntun oleh Roh Kudus. Bukan karena kita pintar khotbah, bukan karena kita mungkin tahu Alkitab dari mulai Kejadian sampai Wahyu, bukan. Tapi waktu hidup kita dituntun oleh Roh Kudus akan tampil beda. Ada aura yang luar biasa, bisa mempengaruhi orang lain sampai mereka mencari Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Ini luar biasa. Yang pertama adalah apa? Fasilitas surga. Yang kedua adalah apa? Kuasa menghadapi semua masalah. Yang ketiga adalah apa? Hikmat Tuhan yang luar biasa. Yang keempat adalah apa? Pengaruh kita luar biasa. Kita bisa mempengaruhi. Gak perlu kita paksa orang, tapi kita punya pengaruh. Hanya ngomong saja, itu bisa pengaruhnya luar biasa. Wow! Ini nggak main-main. Ini bisa kita praktekkan untuk kehidupan kita, untuk anak-anak kita. Waktu seorang mama, ya, waktu seorang papa, waktu orang tua yang punya pengaruh yang sangat luar biasa, anak-anak itu akan bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena pengaruh itu menentukan. Kapan kita punya pengaruh yang positif? Waktu kita dituntun oleh Roh Kudus. Bukan karena kita pintar S1, S2, S3. No. Tapi waktu kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita punya pengaruh yang sangat luar biasa. Dampaknya luar biasa. Dikatakan Yohanes Pembaptis itu banyak membawa jiwa kepada Yesus. Wow. Itu yang keempat. Yang kelima, Matius 11 ayat 29, dampak daripada orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang dalam roh Tuhan, orang yang tinggal dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus menuntun hidupnya, itu akan membawa aura damai sejahtera dimanapun dia berada. Makanya keluarga-keluarga kenapa suka dekat dengan kita? Suami suka dekat dengan kita, istri suka dekat dengan kita, anak-anak suka dengan kita, mertua kita suka dengan kita, bahkan juga para pegawai juga bisa suka dengan kita, bahkan juga teman-teman kolik kita bisa merasa, kok beda ya, gue dekat dengan kamu tuh saya kok teduh ya, kok tenang. Iyalah, karena waktu seorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan Yesus tadi, aku ini lemah lembut dan aku ini rendah hati ya, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Orang yang tinggal dalam roh Tuhan dan yang mau dituntun oleh roh Tuhan, itu auranya sangat teduh, tenang, dan membuat orang juga bisa merasa sangat-sangat mendapatkan damai sejahtera. Nah, ini buktinya. Nah, makanya sebaliknya nanti kalau kita nggak dituntun oleh Roh Kudus, makanya nggak heran kita selalu bawa aura negatif ya. Di mana-mana gosip, di mana-mana ngomongin orang, di mana-mana vonis, di mana-mana nyalakan orang. Itu kebalikannya. Ya, makanya jangan salahkan dunia ini. Kenapa ya orang nggak suka sama saya? Mungkin karena saya miskin, mungkin karena saya jelek, mungkin karena saya bodoh. No. Kalau kita punya Roh Kudus dan kita dituntun Roh Kudus, walaupun kita orang sederhana, walaupun kita hanya orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia, tapi ada aura yang berbeda yang membuat orang bilang, beda gue dekat dengan dia. Ada kekuatan, ada semangat, ada juga keteduhan, ada ketenangan. Itu luar biasa, dan itu kita butuhkan pada saat sekarang ini. Apalagi di zaman stay at home ya, dalam keadaan sekarang semua tergoncang gini. Kalau kita membawa suasana chaos di rumah, maka jangan heran suami istri berantem terus, anak gak betah di rumah, dan itu efeknya berbahaya. Waktu mereka keluar gak stay at home, apa yang terjadi? Bisa terjadi nanti kena virus dan ini dan itu. Nah, kenapa gak betah di rumah? Karena papa ribut dulu dengan mama. Nah, orang-orang, keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang mau dituntun Roh Kudus, itu membawa suasana damai di tengah-tengah apapun yang dialami pada saat ini. Nah, itu dampak yang kelima. Nah, dampak yang keenam ya. Dampak yang keenam, yuk kita lihat. Kisah 3 ayat 6.
Ini dampak bagi orang-orang yang hidup dengan tuntunan Roh Kudus, ya. Ini dampaknya jelas. Kisah 3 ayat 6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah engkau. Karakter daripada orang yang dituntun oleh Roh Kudus itu suka memberi. Itu gak hanya mikir all about me lagi. Dia suka berbagi, dia suka memberi, terutama memberi pengampunan, ya, memberi kesempatan, ya, memberi, apalagi memberi dampak positif. Itu pasti suka memberi, ya. Dan memberi apa? Memberi berbentuk materi. Dan ini kesempatan bagi kita mempraktekkan apakah memang kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dunia sekarang membutuhkan uluran tangan daripada kita. Waktu engkau dan saya diberkati Tuhan, ayo waktunya kita bisa memberi dengan cara yang luar biasa. Gak perlu kita mesti ketemu pun, dengan cara apapun. Ini kesempatan kita untuk praktekkan bahwa kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Tidak bisa mikirkan diri sendiri lagi, gak all about me lagi. Karena apa yang bisa saya lakukan untuk menolong? Rasa seperti itu berapi-api, itu begitu menggelora dalam hati kita. Karena apa? Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kita dituntun oleh Roh Allah. Dan Roh Allah ini membuat orang tidak lagi mikirkan tentang keegoisannya saja. Dikatakan tadi Petrus bilang, aku gak punya apa-apa, tapi aku punya Yesus. Nah, orang yang punya Roh Kudus itu pasti suka untuk berbagi, itu pasti suka untuk memberi. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, Markus 12 ayat ke-36. Efek daripada kita punya Roh Kudus dan mau dituntun oleh Roh Kudus. Perhatikan Markus 12 ayat 36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Wow, kalau kita dituntun oleh Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan dapat kursi VVIP di sebelah Tuhan Yesus. Wow, ini bicara tentang tempat yang akan Tuhan siapkan bagi setiap kita. Dunia ini hanya sementara, kita gak bisa bawa apapun dalam dunia ini. Engkau punya banyak harta pada saat ini, nggak mungkin kalau kita nanti dipanggil Tuhan, kita bawa berlian kita bawa tas mahal kita bawa semua perlengkapan kita. Tidak mungkin. Nggak mungkin kita bawa sertifikat kita boro-boro, ya. Kita bawa semuanya. Nggak sampai 1 jam tuh kita punya kuburan mungkin sudah dibongkar orang. Nah, intinya semua nggak akan bisa kita bawa. Tapi dikatakan Tuhan sudah menyiapkan tempat. Dikatakan di sebelah kananku. Halo, halo, halo. Ini luar biasa. Artinya ada tempat, ada kafling yang akan Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Ini luar biasa. Dan saya percaya semua kita merindukan kehidupan seperti ini, betul? Ada kuasa, ada hikmat, ada wibawa ilahi, ada kemenangan, ada VVIP surga, ada juga karakter yang suka memberi, ya, ada juga semuanya ini kita butuhkan, betul? Nah, kuncinya bukan karena agama Kristen, bukan karena lamanya kita sebagai hamba Tuhan, bukan. Tapi waktu kita mau, dikatakan ada 2 hal. Kita mau dipenuhi oleh Roh Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau dituntun oleh Roh Tuhan itu. Nah, waktu 2 ini kita miliki, 6 dampak tadi akan kita alami dalam hidup kita. Dan sebenarnya sejak dunia dijadikan, Tuhan sudah perlengkapi kita dengan rohnya loh. Mana buktinya? Kita buka Kejadian 2 ayat 7. Jadi bukan kita gak punya roh Tuhan, hanya mungkin kita gak sadar selama ini. Makanya waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia ingatkan lagi nanti Roh Kudus akan turun supaya kita semakin dipenuhi oleh Roh Tuhan. Tapi masalahnya mau gak dituntun oleh Roh Kudus? Itu kata kuncinya. Nah, kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Waktu Tuhan menjadikan manusia berbeda dengan waktu Tuhan menjadikan binatang. Waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan menghembuskan rohnya loh kepada kita. Makanya jangan pernah berkata, saya gak punya roh Tuhan. Punya! Sejak kita lahir, sejak kita dijadikan, kita sudah punya roh Tuhan dalam hidup kita. Hanya masalahnya mau gak terus dipenuhi oleh rohnya. Karena waktu kita mulai gak dipenuhi oleh rohnya, ini akan membuat masalah demi masalah dalam hidup kita. Dan bukan hanya dipenuhi, tapi kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Ini kata kuncinya, ya. Nah, kita lihat sekarang di sini, ya. Makanya kalau kita menyadari bahwa kita punya roh Allah dan kita mau dituntun oleh roh Allah, baru kita mengaminkan ayat ini. Mazmur 139 ayat 14. Perhatikan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Ini adalah perkataan daripada seorang Daud. Daud, dia berkata, aku bersyukur karena kejadianku sangat dahsyat. Dahsyat kejadian kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Bukan kejadian kita, bukan biasa-biasa. Bukan karena kita bilang, tapi saya waktu lahir kecelakaan, Bu Indri. Apapun itu, mau kecelakaan, mau gak kecelakaan, mau MBA, mau apapun, tetap kata Tuhan kejadian kita dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Tinggal tergantung kita, apakah kita mau terus dipenuhi dengan roh Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, apakah kita mau dituntun oleh roh Tuhan. Itu kata kunci untuk membuat kita bisa mengalami 6 dampak yang luar biasa tadi. Ada kuasa, ada hikmat, dikatakan ada apa lagi, ada fasilitas
surga. Ada apalagi dikatakan tadi, ada pengaruh yang luar biasa. Apalagi dikatakan ada karakter yang suka meneduhkan, ya, aura yang positif. Ada yang suka memberi. Dan terakhir ada fasilitas surga. Ada kafling surga yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kalau buat saya, kalau kita nggak nangkap juga ini kebangetan banget, ya. Dikatakan tadi, maka Daud berkata, kejadianku dahsyat. Dia berkata dahsyat bukan waktu dia dalam keadaan kaya loh. Dia waktu dalam keadaan yang tertolak. Mana bukti tertolak? Keluarganya nggak sayang sama dia, nggak peduli dengan dia, papanya nggak anggap dia, bahkan kakak-kakaknya nggak pernah melihat dia, karena dia hanya cuma tukang angon kambing, 2-3 kambing, makanya nggak dianggap. Bahkan Samuel aja hamba Tuhan pun nggak anggap, ya. Makanya sampai waktu dia lihat Eliab, dia bilang ini nih cocok jadi raja. Ternyata Tuhan bilang bukan yang kau lihat yang aku lihat, engkau melihat perawakan, aku melihat hati. Nah ternyata waktu Daud berkata kejadianku dahsyat, dia belum jadi raja, dia masih jadi orang biasa-biasa, tapi dia sadar dia siapa karena dia punya roh Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, seringkali kita kadang-kadang menganggap roh Allah itu nggak penting dalam hidup kita, biasa-biasa aja. Ya kita lebih pikir yang penting kalau aku punya mobil bagus, punya rumah bagus, itu jauh lebih penting. Sorry to say, kalau kau berkata seperti itu, kita adalah orang yang paling malang, yang paling bodoh menurut saya, ya. Nah coba kita lihat sekarang di sini. Banyak kita tidak menyadari bahwa roh Allah dalam kita, dan banyak kita tidak merasa penting kita dituntun oleh roh Allah. Makanya sampai Yesus waktu dia mau disalibkan, dia ingatkan 2 kali kepada murid-muridnya. Buka Markus 14 ayat 38. Kenapa ada 2 kalimat yang sama dikatakan Tuhan? Karena Tuhan bisa melihat bahwa manusia seringkali menganggap enteng dengan roh Allah yang Tuhan diberikan pada kita. Menganggap enteng bahwa gak perlulah dituntun oleh Roh Kudus. Mau siapapun yang nuntun, oke-oke aja lah, mumpung hidup. Nah waktu kita punya pola pikir seperti itu, kita gak akan pernah bisa mengalami 6 dampak yang luar biasa tadi. Perhatikan Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ini Tuhan ingatkan sebelum dia mati di kayu salib. Dia ingatkan kepada murid-murid, roh memang penurut, tapi daging lemah. Memang selalu ada pertentangan antara roh dengan daging. Kalau engkau dan saya mau dituntun oleh Roh Kudus, maka daging kita akan makin lama makin hilang. Tapi waktu kita tidak mau dituntun oleh Roh Kudus, daging kita yang akan kuat. Makanya gak heran, satu demi satu masalah demi masalah akan terjadi dalam hidup kita. Makanya Tuhan ingatkan, bukan hanya sekali. Dalam Matius 26 pun Tuhan ingatkan sekali lagi. Dikatakan Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. 2 kali Tuhan ngomong hal yang sama. Kenapa? Berarti ini sangat urgent. Khususnya di zaman corona, di zaman akhir seperti ini, zaman dalam keadaan semua tergoncangkan, dunia semua digoncangkan. Waktu kita hidup dengan roh, dengan kedagingan kita pasti akan jebol. Tapi waktu kita mau dituntun oleh Roh Kudus, kita akan bisa bertahan karena ada 6 dampak tadi yang akan kita alami dalam hidup kita. Nah dikatakan tadi, sampai 2 kali Tuhan pesan loh. Tuhan kita Allah yang luar biasa, ya. Karena Tuhan gak mau sampai kita lupa tentang kekuatan daripada roh Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah coba kita lihat, waktu kita gak lagi dituntun oleh roh Tuhan, artinya automatically daging kita yang menguasai kita. Perhatikan efek daripada orang yang tidak dituntun oleh roh Tuhan. Kita buka Matius 8 ayat 16, ya. Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Orang yang dituntun oleh kedagingannya itu sangat menderita hidupnya. Jangan pernah bilang, enggak, saya nggak ngerasa apa-apa Bu Indri. Please, ya, ini firman Tuhan yang berkata, orang yang tidak dituntun oleh Roh Kudus itu hidupnya pasti akan sangat-sangat menderita. Mungkin nggak sekarang, tapi ujungnya itu pasti binasa, ya. Nah, dan ingat, karakter daripada si jahat, karakter daripada kedagingan itu sifatnya nggak puas dengan hanya cuman dia menguasai tangan kita saja, atau mungkin hanya cuman badan kita setengah saja. Dia akan menguasai seluruh hidup kita. Mana buktinya? Kita buka Matius 12 ayat 43 sampai 45. Karakter daripada si jahat, dia nggak hanya menguasai sebagian kecil dari hidup kita, dia akan menguasai seluruh hidup kita sampai akhirnya kita binasa. Mana buktinya? Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatkan. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Hati-hati, waktu rumah kita kosong, waktu hidup kita kosong, gak dituntun oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Perhatikan, dikatakan rumah itu bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jelas dikatakan, kalau kita gak dituntun Roh Kudus, ya, kalau kita gak mau kembali kepada Roh Kudus, gak mau dituntun oleh Roh Kudus, akan semakin lebih jahat daripada sebelumnya. Karena karakter daripada kedagingan itu gak cukup puas hanya dengan mengambil hidup kita 10%. Dia seperti kanker, dari 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, sampai 100% hidup kita semua dikuasai oleh si jahat. Nah akibatnya binasa.
Makanya tadi dikatakan jangan anggap enteng. Dan mungkin kita bilang, masa sih Bu Indri? Tapi nggak mungkin lah ya orang-orang kalau suka ke gereja, nggak mungkin lah hidupnya dituntun oleh kedagingan. Siapa bilang? Kita lihat ya, ternyata orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat hidupnya itu bahkan ada di gereja, bahkan ada dalam pelayanan, bahkan dia melayani, bahkan dia mungkin khotbah seperti saya mungkin khotbah, atau mungkin dia WL, atau mungkin singer, atau mungkin dia pendoa. Apapun itu, bukan masalah agamanya, bukan masalah kegiatan rohaninya, tapi masalah dituntun oleh siapa hidup kita selama ini. Nah, coba kita lihat Lukas 13 ayat 10 dan 11. Ini bukti. Ini bukti bahwa ternyata bukan hanya orang-orang di luar sana yang tidak dituntun oleh Roh Kudus. Banyak kita mengaku kita ada dalam gereja, dalam pelayanan, tapi kita sebenarnya sudah terhilang karena tidak lagi dituntun oleh Roh Tuhan. Mana buktinya? Lukas 13 ayat 10 dan 11. Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Jelas dalam gereja, jelas dalam tempat ibadah, jelas dalam KKR, jelas dalam seminar Kristen, jelas dalam komunitas Kristen. Perhatikan, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ini jelas dikatakan tadi. Dikatakan ada orang yang sudah 18 tahun dalam gereja, bahkan mungkin dia sudah pelayanan, bahkan mungkin dia gembala, kita nggak tahu. Tapi yang pasti dia dikatakan dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Saya katakan tadi, orang yang dituntun oleh kedagingan, yang dituntun oleh roh jahat, yang dituntun oleh keadaan keinginan dunia ini, hidupnya nggak akan happy. Bayangkan orang yang tunduk bungkuk hanya melihat tanah selama 18 tahun. 18 tahun kali 365 hari, kali 24 jam, kali 60 menit, kali 60 detik. Hidup yang sangat menderita. Padahal dia ada di gereja. Gak jadi jaminan. Makanya tadi saya katakan, bukan masalah sekarang, bukan hanya masalah sekarang kita punya agama. Bukan hanya masalah kegiatan rohani, bukan. Tapi apakah kita tetap masih dipenuhi oleh roh Allah? Seperti waktu Tuhan menjadikan kita, dihembuskan rohnya kepada kita. Masihkah tetap kita pelihara roh Allah? Nah, masihkah kita tetap dituntun oleh roh Allah? Ini kata kuncinya untuk membuat kita bisa tidak mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Nah, dikatakan, coba perhatikan doa daripada Daud. Ini doa yang luar biasa daripada seorang hamba, daripada seorang raja yang luar biasa. Dia tidak berdoa untuk hartanya, dia tidak berdoa untuk rumahnya, dia tidak berdoa untuk pabriknya, dia tidak berdoa untuk anak-anaknya supaya berhasil semua, dia tidak berdoa untuk ini dan itu. Apa doanya? Perhatikan. Mazmur 51 ayat 11 dan 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini doa yang sangat luar biasa. Ini doa daripada seorang pemimpin, seorang raja, seorang yang sangat-sangat terkenal luar biasa. Dia nggak katakan, jangan ambil posisiku Tuhan, jangan ambil aku punya jabatan Tuhan, jangan ambil rumahku yang besar Tuhan, jangan ambil hartaku Tuhan, jangan ambil kesehatanku Tuhan, jangan ambil keluargaku Tuhan. Dia nggak berkata seperti itu, tapi dia katakan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena Daud tangan persis, Daud tahu persis kunci daripada kehidupan ini adalah waktu kita dituntun oleh Roh Kudus, waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dikatakan dia gak minta semuanya, karena automatically kalau dia punya Roh Kudus, 6 tadi akan menjadi milik dia. Kemenangan, hikmat, dikatakan apalagi punya wibawa, apalagi punya aura, apalagi punya pengaruh. Itu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Betul, kita butuh itu semuanya. Nah, kapan kita punya itu? Waktu kita memelihara Roh Kudus kita tetap dalam hidup kita, tetap mau dituntun. Makanya tadi Daud mengatakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Ini luar biasa. Bagaimana dengan kita? Selama ini kita berdoa, apa yang selalu kita minta sama Tuhan? Tuhan, kalau bisa corona cepat Tuhan, soalnya saya mau jalan-jalan ke luar negeri Tuhan. Atau Tuhan, bagaimana ini sekarang mau bayar uang sekolah gak bisa. Aduh Tuhan, bagaimana Tuhan untuk rumah kontrak saya. Seringkali yang kita minta itu bukan yang terutama. Minta yang terutama. Kalau kita minta yang terutama, ini powernya luar biasa. Yaitu apa? Supaya roh Tuhan tetap memenuhi hidup kita. Karena waktu kita gak dipenuhi roh Tuhan, roh si jahat yang perlu dalam hidup kita. Makanya gak heran kita gak bisa dituntun oleh roh Tuhan lagi. Bukan gak dengar firman, bukan gak dengar sekarang YouTube, bukan gak dengar khotbah, bukan gak menyembah, tapi karena apa? Dipenuhi oleh roh jahat. Karena kita gak mau dituntun oleh Tuhan. Jadi ini yang sangat berbahaya. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang membuat orang gak bisa dituntun oleh roh Tuhan, Bu Indri? Nah, kita akan lihat sekarang supaya kita juga jangan sampai mengalami hal yang sama ya. Kenapa bisa orang yang tadinya punya roh Tuhan tapi gak lagi hidup dituntun oleh roh Tuhan, Bu Indri? Ini berlaku pada setiap kita juga. Kita koreksi diri kita agar kita jangan sampai menganggap bahwa kita dalam keadaan cukup yang penting jadi orang Kristen, tetap ke gereja hari Minggu, yang penting pokoknya baca Alkitab, itu baik tapi nggak cukup. Tapi kalau kita dipenuhi oleh roh Tuhan dan kita dituntun oleh Roh Kudus, ini luar biasa. Nah, 3 penyebabnya. Yang pertama adalah apa? Coba kita buka 1 Samuel 16 ayat 4.
1 Samuel 16 ayat 4 dikatakan begini. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ini pengertiannya, jangan kita anggap roh jahat itu Tuhan punya. Bukan, Tuhan izinkan ada roh jahat masuk ke dalam Saul. Kenapa bilang? Karena roh Tuhan sudah mundur daripada Saul ya. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa bisa? Kenapa bisa roh Tuhan jadi nggak aktif lagi dalam kehidupan Saul? Kenapa? Kan dari kita katakan tadi, dari awal kita lahir, kita sudah punya roh Tuhan dalam hidup kita, betul? Tapi kenapa sampai akhirnya roh Tuhan nggak lagi pegang peranan dalam kehidupan Saul? Kenapa nggak mau hidup dituntun oleh roh Tuhan lagi? Coba kita lihat. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai dengan 9. Simple, tapi ini menentukan. Jangan anggap enteng dengan hal-hal yang simple yang bisa membuat kita kehilangan tuntunan roh Tuhan. Perhatikan 1 Samuel 18 ayat 7 sampai dengan 9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh padanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Ini penyebab kenapa bisa sampai Saul tidak lagi bisa hidupnya dituntun oleh roh Tuhan. Waktu hati kita mulai tercemar. Makanya jangan anggap enteng dengan masalah hati nurani. Karena hati nurani tempat wadah kita untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima tuntunan Tuhan, untuk menerima tuntunan Roh Kudus. Itu hati nurani. Nah, waktu hati nurani sudah tercemar, bagaimana kita lagi bisa menerima? Karena yang cemar tidak bisa bergabung dengan yang kudus. Itu jelas firman Tuhan katakan. Maka dikatakan kenapa? Karena Saul mulai dengki. Hati-hati dengan roh dengki, iri ya. Ingat, dosa nenek moyang selain dari dosa ngeles ya. Daud itu dikatakan Adam dan Hawa itu karena ngeles ya. Saya percaya kalau mereka nggak ngeles waktu itu, mungkin mereka mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Tapi dosa apa yang mulai terjadi kemudian berikutnya? Nah, dari mulai karakter suka ngeles, nggak mau ada pemberesan dosa, akan datang dosa-dosa berikutnya. Tadi saya katakan, daging itu, roh jahat itu nggak pernah cukup dengan 10% hidup kita. Dia akan ambil 100% hidup kita untuk menghancurkan kita. Apa yang terjadi? Ingat Kain dan Habel. Padahal mereka sama-sama dalam pelayanan, sama-sama menyembah loh. Jadi nggak jadi jaminan kita ada di gereja sekalipun. Waktu hati kita tercemar, waktu kita dengki melihat orang lain lebih daripada kita, waktu kita dengki melihat orang lebih berhasil daripada kita, waktu kita dengki melihat orang lebih hebat daripada kita dipakai, mungkin kita merasa itu anak rohani saya, itu baru lahir, tapi sekarang dipakai luar biasa. Sementara saya sudah puluhan tahun, tapi kenapa nggak seperti ini? Waktu kita mulai dengki seperti Saul, apa yang terjadi? Roh Tuhan udah nggak lagi bisa maksimal dalam hidup kita. Kita nggak lagi mau dituntun oleh roh Tuhan. Itu akan terjadi pemberontakan habis-habisan. Iblis yang menguasai kita. Dan itu terjadi kepada seorang Saul. Saul sampai matinya tetap jadi raja. Seringkali kadang-kadang kita pikir, tapi kan saya kan tetap ke gereja Bu Indri, saya kan tetap melayanin. Sorry, jangan lihat dari kegiatannya. Masalahnya barometer kita bisa kerasa. Masih gak kita punya tadi 6 dampak tadi? Waktu kita udah mulai gak punya damai sejahtera, waktu kita mulai dalam keadaan gak ada lagi hikmat Tuhan, waktu kita mulai lagi gak bawa kesejukan, itu sebenarnya tanda-tanda bahwa kita sudah mulai kehilangan tuntunan Roh Kudus ya. Nah dikatakan tadi dia begitu dengki, bahkan sampai matinya seorang Saul tetap dengki. Dan orang yang tetap dengki, dibiarkan rasa dengki, hati yang tercemar, akibatnya apa? Dia menjadi obsesi kepada Daud. Dia berusaha membunuh menantunya ini sendiri. Kemana-mana dia kejar. Bahkan dikatakan Daud menjadi TO daripada Raja Israel. Daud hidupnya sangat-sangat menyedihkan. Dia harus lari kemana-mana, sampai ke gua kemana-mana. Dan Saul ini begitu obsesi. Nah, orang yang sudah tidak dituntun oleh roh Tuhan, itu akan lebih jahat daripada sebelumnya. Tadi saya katakan, maka jangan anggap enteng. Nah, dikatakan tadi, akhirnya dia begitu obsesi. Dan kalau kita lihat kematian daripada seorang Saul, mengerikan. Itu anaknya mati bergelimpangan. Bahkan dikatakan dia juga ditembok. Dia dipaku, kepalanya dipotong, dan dipakukan badannya, ditembak Bet Awen. Kehidupan yang sangat-sangat tragis, yang sangat menyedihkan dari orang yang tadinya dipenuhi oleh roh Allah. Waktu kita gak dituntun oleh Roh Kudus, kehidupan kita akan sangat-sangat mengerikan, akan sangat-sangat tidak baik. Bahkan bukan hanya kita, anak cucu kita pun akan mengalami hal yang sama. Jangan anggap enteng, jangan wariskan ketidakbaikan, jangan wariskan hati yang cemar kepada anak cucu kita. Bereskan, karena kita butuh tuntunan Roh Kudus. Untuk kita bisa dituntun Roh Kudus, harus ada pemberesan hati. Gak ada kata kunci yang lain. Dan dikatakan, coba buka Amsal 14 ayat 23.
Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata kehidupan itu bukan hanya karena kita sekarang bisa ngomong, ya kalau misalnya di rumah sakit dikatakan orang yang normal, itu kayak waktu suami saya tabrakan, itu dikatakan GCS itu yang normal kayak kita 15 ya, bisa ngomong, bisa ketawa, bisa buka mata, bisa jalan, bisa semua. Suami saya itu udah di angka 7, bahkan turun ke angka 5 loh. Itu dikatakan dokter tinggal tunggu waktunya, karena dokter sendiri mengatakan hanya 7 hari umurnya. Kalau dunia kedokteran mengatakan GCS 15 menentukan seorang hidup, tapi firman Tuhan mengatakan orang hidup tergantung daripada hatinya. Waktu hati kita jaga, kita masih hidup secara rohani. Tapi waktu hati kita biarkan tercemar, kita sudah mati secara rohani. Maka dikatakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Gak main-main, seorang Saul yang tadinya begitu luar biasa, Tuhan mau pakai dia luar biasa, mau Tuhan berkati dia luar biasa, sampai anak cucu keturunan mau Tuhan berkati, hanya gara-gara masalah hati yang gak bisa dikuasai. Kenapa bisa gak dikuasai hatinya? Karena dia sudah mulai menepis tuntunan Roh Kudus. Orang yang hatinya tercemar, entah itu sakit hati, entah itu tawar hati, entah itu dengki, entah itu dalam keadaan sombong atau tinggi hati, susah untuk bisa dituntun oleh Roh Kudus. Makanya dengar firman mental, dengar firman mental, dengar firman mental. Kenapa? Bukan karena firmannya kurang maksimal, bukan karena urapannya kurang maksimal, bukan karena pendetanya kurang pintar, bukan karena ini dan itu, bukan. Tapi karena kita punya hati yang tercemar. Apalagi yang paling bahaya, keras hati. Orang yang keras hati, mau dengar apapun itu masuk kanan keluar kanan, boro-boro masuk kanan keluar kiri, enggak tuh masuk kanan keluar kanan, karena hatinya sudah keras. Maka dikatakan waktu benih itu ditanam ya, benih itu apa tuh namanya, disiramkan, ditaburkan, betul? Waktu ditaburkan itu ke tanah ya. Nah, tanah yang mana yang bisa membuat benih itu tumbuh? Tanah yang lembut, tanah yang subur, betul? Demikian juga hati. Hanya hati yang subur, hati yang lembut, hati yang siap untuk dibajak, yang bisa meresponi firman Tuhan. Tapi waktu hati kita keras, makanya gak heran, gak bisa dengar firman apapun mental, apalagi tuntunan Roh Kudus, gak akan mungkin. Dan Saul dikatakan hidupnya sangat menderita. Bagaimana dengan kita? Hati nurani yang gak murni penyebab kita sulit untuk dituntun oleh Roh Kudus ya. Nah, mungkin kita bilang, Bu Indri, saya bisa lihat sendiri. Kita lihat banyak, kita lihat begini. Bu Indri, iya loh, kok heran loh Bu Indri, saya lihat ada orang-orang ngakunya dia pendoa, tapi dia masih suka gosip, masih suka ngomongin orang. Nah, pertanyaan saya tadi saya bilang tadi, bukan karena kegiatan rohani. Orang boleh kegiatan rohani dari Senin sampai Sabtu, tapi kalau hatinya tidak lagi dituntun oleh Roh Kudus, itu tidak akan bisa mengalami apa-apa. Ya, makanya gak heran yang keluar aura negatif terus, aura mengomongin orang, menjelekkan orang, menggosip orang, memvonis orang. Karena apa? Karena dia gak dituntun lagi Roh Kudus, dan Roh Kudus hanya bisa menuntun melalui hati yang mau untuk ditabur oleh firman Tuhan ya. Waktu hati kita murni, itu akan gampang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, menuntun hidup kita. Tapi waktu hati kita keras karena apa? Karena sakit hati, karena tawar hati, karena dengki, karena marah, karena kecewa, karena semua itu membuat kita gak bisa mengalami pertumbuhan. Makanya gak heran, sudah berpuluh-puluh tahun dengar firman, gak ada perubahan ya. Nah, mungkin kita bilang, Bu Indri, bagaimana dengan kalau misalnya sekarang kan, apakah dituntun oleh Roh Kudus itu sama dengan berbahasa roh? Nah, kalau saya merasa berbahasa roh itu adalah tanda bagi orang yang tidak percaya bahwa kita sebenarnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, betul? Coba kita buka 1 Korintus 14 ayat 4 supaya kita jelas antara berbahasa roh dengan dituntun oleh Roh Kudus. Karena bisa orang berbahasa roh, banyak saya lihat berbahasa roh luar biasa ya. Bahkan kalau melihat nangisnya sampai 5 ember air mata, berbahasa rohnya canggih luar biasa menurut kita. Tapi ternyata tipu sana tipu sini bisa, karena nggak ada hubungannya berbahasa roh dengan dituntun oleh Roh Kudus. Mana buktinya? Kita lihat 1 Korintus 14 ayat 4. Karena berbahasa roh adalah karunia ya. Nah, sebentar tadi dituntun oleh Roh Kudus itu adalah berbicara tentang karakter yang mau dibentuk oleh Tuhan. Siapa yang berkata dalam berbahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi berbahasa roh itu adalah karunia. Nubuatan pun adalah karunia. Nah, ayat 18 dan 19 ini Paulus yang berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, dikatakan, jadi waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu memang ada tanda berbahasa roh. Tapi jangan pikir dengan berbahasa roh, automatically Tuhan pasti akan selalu menuntun hidup kita. Kalau kita mengeraskan hati, kita bisa berbahasa roh, tapi belum tentu kita dituntun oleh Roh Kudus. Makanya harus punya keinginan, Tuhan, aku mau dipenuhi oleh Engkau. Tuhan, tuntun hidupku Tuhan. Dan bukti kita memiliki Roh Kudus itu sebagai tanda bagi kita. Kalau nggak percaya, itu dikatakan kita bisa berbahasa roh. Nah, intinya ya, ayo di tempat ini sekarang jangan hanya cuma kejar karunia, jangan hanya kejar karunia, tapi kejar karakter Yesus. Karena dikatakan kita harus segambar dengan Dia.
Itu rencana Tuhan menjadikan setiap kita. Nah, kita buka sekarang yang kedua. Apa penyebab makanya orang tidak bisa dituntun oleh Roh Kudus? Yang pertama tadi adalah masalah hati ya, ingat ya. Yang kedua, 1 Samuel 3 ayat 8 sampai dengan 10. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli. Serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli pada Samuel, "Pergilah tidur. Apabila ia manggil engkau, katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidur di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri dan di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Waktu kita baca ayat ini, apa yang kita rasakan? Kalau buat saya ini ayat sangat-sangat menemplak bagi setiap kita yang mengaku sudah melayani Tuhan loh. Eli adalah hamba Tuhan, dan hamba Tuhan Eli ini bukan beda dengan hamba Tuhan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang saya bisa mengaku saya sebagai hamba Tuhan, walaupun saya bukan sekolah, saya bukan keturunan daripada Harun ya. Siapapun sekarang bisa melayani Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Tapi kalau zaman dulu itu Eli sudah dari mulai keturunannya itu adalah orang-orang yang melayani di bait Allah, dan anaknya pun akan bakalan menggantikan Eli karena memang begitulah peraturan pada zaman perjanjian lama. Nah, artinya menjabat sebagai imam itu bukan hal yang eceh-eceh, itu hal yang sangat serius. Tapi perhatikan, seorang Eli, seorang imam yang dipilih oleh Tuhan langsung, itu bisa gak dengar lagi suara Tuhan. Sementara Samuel, notabene-nya dia bukan anak kandungnya daripada Eli, dia adalah anak rohaninya daripada Hana yang punya anak, betul, yang diserahkan kepada Eli. Tapi bisa seorang Samuel, anak rohani yang istilahnya masih bawa kencur, bisa lebih peka dengan panggilan Tuhan, dengan suara Tuhan, dengan petunjuk Tuhan, lebih daripada Eli. Eli sudah gak hidup dengan tuntunan Roh Kudus, tapi Samuel hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Buktinya dia dengar suara Tuhan. Nah, pertanyaan, kok bisa gitu? Kenapa bisa, Bu Indri? Kan sampai mati Eli tetap jadi imam. Betul, tadi saya katakan. Banyak orang sampai mati jadi pendoa syafaat, sampai mati jadi pembicara di mimbar, sampai mati menjadi WL, sampai mati menjadi singer. Tapi masalahnya, masihkah kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus atau tidak? Karena akan terlihat dari buahnya nanti. Nah, perhatikan kenapa bisa. Nah, jawabannya sederhana. Karena seorang Eli ini, seorang yang sangat kompromi dengan dosa. Mana buktinya? Buka 1 Samuel 1 ayat 12 sampai dengan 14 ya. Oh bukan. Kita buka 1 Samuel 2 ayat 29 ya, kita lihat. Dia berkata begini kepada ini Tuhan berkata, seorang hamba Tuhan berkata kepada Eli, "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil engkau menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" Jelas dikatakan, Eli orang yang kompromi. Dia kompromi dengan anak-anaknya karena menjaga perasaan anak-anaknya. Dia kompromi dengan dosa. Dia memakan makanan-makanan yang harus dipersembahkan pada Tuhan untuk dirinya sendiri. Waktu kita mulai kompromi dengan dosa, ini membuat lama-lama kita gak akan peka lagi dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi bukan karena masalah hati saja, tapi masalah kompromi. Ya, jangan kompromi dengan dosa. Sudah tahu tentang dosa itu tidak baik ya, tapi kita karena menjaga perasaan jemaat kita mungkin takut tersinggung, apalagi mungkin karena perpuluhannya besar. Please deh, waktu kita lebih takut pada manusia daripada pada Tuhan, kita akan kehilangan tuntunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sebenarnya adalah kunci untuk kita bisa mengikuti Tuhan sampai pada kesudahannya. Kita seringkali hanya gara-gara melihat uang, hanya mungkin karena melihat supaya dapat teman banyak, supaya jangan sampai nanti dikucilkan oleh teman. Waktu kita mulai kompromi, kita kehilangan tuntunan Roh Kudus. Dikatakan Eli, dan kalau kita lihat mati daripada seorang Eli, mengerikan sekali. Dikatakan anak-anaknya menjadi tukang minta sekerat roti loh, anak daripada imam besar. Bisa sampai menyedihkan sekali, terpuruk habis-habisan, bahkan dia mati terjerembab ke belakang, lehernya putus. Intinya ini bukan lehernya putus, dia akhirnya mati ya, sampai terjerembab ke belakang. Bukan mati yang terhormat pada seorang imam. Harusnya seorang imam tuh matinya terhormat, anak-anaknya terhormat, karena bayangkan anak-anaknya sudah menjadi imam dari sejak dia lahir, itu sudah jadi keturunan untuk meneruskan orang tuanya. Dan Tuhan sendiri berkata, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tapi kenapa anak-anak Eli jadi hidup meminta-minta? Karena apa? Eli sudah gak hidup dengan Roh Tuhan lagi, dan anak-anaknya pun ikut hal yang sama, kompromi dengan dosa. Dan orang yang kompromi dengan dosa tidak akan bisa hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Sangat menyedihkan ya. Jadi kita lihat tadi contoh-contoh orang-orang yang ada dalam pelayanan, orang-orang ada dalam gereja, orang-orang yang dalam kegiatan rohani, gak jadi jaminan bagaimana dengan kita ya. Jadi dikatakan sini bukan masalah agama, tapi masalah apakah kita mau dipenuhi oleh Roh Tuhan, dan apakah kita mau dituntun oleh Roh Tuhan ya.
Ini yang membedakannya. Dan yang ketiga, Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai dengan 21. Ini Simson ya. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang yang disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyeru engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling, dipermalukan habis-habisan. Kenapa bisa dipermalukan habis-habisan? Waktu dikatakan Simson itu sudah mulai sombong. Seringkali tanpa disadari kita mulai lupa diri. Waktu kita berhasil, kita anggap aku berhasil karena diriku, ya. Dikatakan seperti yang sudah-sudah, aku pasti kuat. Dia pikir karena badannya besar, dia kuat. Padahal dia kuat itu karena ada roh Tuhan yang menyertai dia. Maka dikatakan tadi ada kuasa, ada hikmat, ada aura yang positif. Dikatakan ada pengaruh. Itu yang membuat Simson luar biasa, karena roh Tuhan memenuhi hidup dia. Dan dia masih dituntun oleh roh Tuhan. Tapi kapan dia tidak dituntun oleh roh Tuhan? Waktu dia mulai sombong. Makanya dia dengan mudah memberitahukan rahasia dia. Padahal Tuhan berkata, jangan kasih tahu rahasia kekuatanmu pada siapapun. Tapi dia merasa nggak penting lah dikasih tahu juga. Oh toh gue juga kuat. Waktu kita mulai kurang berdoa, kurang mengandalkan Tuhan, kurang mencari Tuhan, kurang berharap pada Tuhan, semua kita pikir because of me, karena aku hebat, karena aku pintar, karena aku kaya, maka dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu kita mulai nggak mengandalkan Tuhan, waktu kita mulai hanya mengandalkan kita punya pengalaman, kita punya kekuatan, kita punya koneksi, kita punya kehebatan, tinggal tunggu waktunya pasti akan jebol. Dikatakan Simson dari orang yang hebat, sekali pukul dikatakan 30 orang Filistin mati. Tahu pakai apa? Hanya pakai tulang keledai loh. Hanya pakai tulang keledai itu bisa memukul orang Filistin mati semuanya, 30 orang. Dan singa itu dia hajar habis-habisan sama dia. Kenapa bisa begitu kuat? Kenapa begitu power? Yes, karena dituntun oleh roh Tuhan. Karena saya katakan kalau kita dituntun oleh roh Tuhan, ada kuasa yang luar biasa, ada hikmat yang luar biasa, ada pengaruh yang luar biasa. Nah, Simson pikir pengaruhnya yang hebat, kekuatannya yang hebat, karena dianya yang hebat. Seringkali tanpa disadari kita orang yang lupa diri. Ingat waktu dikatakan ada 10 orang kusta. Ingat ceritanya? Hanya 1 yang tahu diri, yang kembali mengucap syukur pada Tuhan. Yang 9-nya lupa. Nah, kelompok yang mana kita? Yang masih tetap mengucap syukur pada Tuhan dalam segala hal? Di tengah-tengah masalah pandemi seperti ini masih bilang, Tuhan kau baik, kau luar biasa, kami tetap mengagungkan engkau. Atau mulai marah sama Tuhan, atau mulai mengutuki Tuhan, atau mulai kecewa pada Tuhan, atau mulai meninggalkan Tuhan. Nah, waktu kita seperti ini, kita akan seperti Simson. Kehidupannya sangat mengerikan. Dikatakan, coba buka Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Please ya, dikatakan 3 tadi penyebabnya. 3 penyebab tadi kenapa dikatakan sampai kita bisa kehilangan tuntunan Roh Kudus. Yang pertama adalah tadi karena apa? Karena masalah hati. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda di tempat ini, kita koreksi hati kita evaluasi hati kita. Waktu kita ngelihat orang berhasil, masihkah kita marah, kita kecewa, kita mulai menggosip? Itu berarti ada yang gak beres dengan hati kita. Waktu ada orang minta maaf pada kita, apakah kita bisa mengampuni atau kita bertahan? Gak bisa, pokoknya gak bisa. Nah, waktu kita masih tetap menjaga, kita masih tetap membuat jarak kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita, ada yang gak beres dengan hati kita. Percayalah, kalau hati kita gak dikuasai oleh Roh Kudus dan gak dituntun Roh Kudus, roh jahat yang akan menuntun kehidupan kita, dan akibatnya kita sangat-sangat amat menderita. Dikatakan seperti wanita yang tadi 13 tahun ada di gereja, ada ikut pelayanan, ada ikut baca firman, ada ikut kegiatan rohani, tapi hidupnya gak happy. Kenapa? Karena tuntunan itu menentukan kualitas hidup kita. Yang kedua adalah karena apa? Karena kompromi dengan dosa. Hati-hati, kompromi. Mungkin kita nggak bikin, tapi kita tahu, tapi pura-pura tutup mata. Itu sama dengan kompromi. Waktu kita kompromi dengan dosa, ya. Dan mungkin juga kita kompromi dengan diri kita sendiri. Ya udahlah, namanya juga kan kalau ikut Tuhan kan nggak usah terlalu serius-serius banget, nggak usah terlalu kudus-kudus banget. Hati-hati. Waktu kita mulai kompromi dengan dosa yang kita lakukan sendiri, itu membuat kita akan kehilangan tuntunan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah sombong. Orang sombong dari mana ketahuannya? Mulai kurang berdoa, mulai malas berdoa, mulai nggak penting dianggap doa, mulai malas menyembah, mulai malas baca firman, mulai malas mengandalkan Tuhan. Semua dia pakai kekuatannya sendiri. Tinggal tunggu waktunya. Ini zaman akan semakin sukar. Itu ada firman Tuhan. Hanya dengan waktu kapan kita bisa bertahan. Waktu kita punya hikmat Tuhan. Waktu dikatakan ada fasilitas surga. Waktu dikatakan ada kafling yang sudah Tuhan siapkan. Waktu dikatakan ada aura yang membuat kita teduh. Waktu dikatakan ada apa lagi? Ada 6 hal tadi yang saya sampaikan. Nah, tinggal tergantung kita pada hari ini. Mau hidup dengan tuntunan Roh Kudus atau tidak. Karena Roh Allah sudah diberikan sejak kita lahir.
Tuhan sudah berikan. Hanya waktu Tuhan naik ke surga, sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan katakan nanti Roh Kudus turun akan engkau untuk mengingatkan kita kembali. Ayo penuhi lagi, penuhi lagi, penuhi lagi. Nah, bagaimana cara memenuhi Roh Kudus dalam hidup kita selalu, Bu Indri? Banyak punya hubungan dengan Tuhan, melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui baca firman. Itu yang membuat kita terus dipenuhi ya. Karena dikatakan firman Tuhan, dikatakan satu tes, jangan padamkan roh. Karena waktu kita nggak memberikan dia makan dalam hidup kita, lama-lama Roh Kudus akan padam dalam hidup kita. Dan kalau dia padam, gak ada tuntunan lagi. Kita akan tinggal tunggu waktunya, akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tuhan berkati.